Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasyandia Graciela Sekar Alifi dengan NIM 20220430155. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Pada bab pendahuluan berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang kita akan mengenal apa itu sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan adalah kumpulan organisasi seperti bank, lembaga keuangan mikro, dan lainnya yang berfungsi sebagai jembatan antara kelompok yang membutuhkan uang dan kelompok yang memiliki lebih banyak uang. Tujuan sistem ini adalah untuk menghubungkan kelompok yang membutuhkan uang dengan kelompok yang memiliki lebih banyak uang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya kesejahteraan. Stabilitas sistem keuangan berguna secara efektif dan efisien dalam menghadapi perubahan dan tekanan dari berbagai sumber yang disebut dengan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan akan membantu untuk terhindar dari kesengsaraan keuangan serta akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Stabilitas sistem keuangan dapat dipantau melalui indikator seperti tingkat inflasi dan kualitas kredit. Selanjutnya, rumusan masalah berisikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem keuangan dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan? Yang kedua, apa tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem keuangan pada stabilitas sistem keuangan? Yang ketiga, mengapa menjaga stabilitas sistem keuangan penting kaitannya dengan sistem keuangan? Yang keempat, apakah variabel dan metode yang sering dipakai kaitannya dengan kajian topik yang kita ambil, yaitu sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, bagaimana strategi agar stabilitas sistem keuangan terjaga terhadap sistem keuangan. Selanjutnya, literatur review berisikan sistem keuangan di Indonesia dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan Indonesia memiliki beberapa lembaga pada sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada OJK, berfungsi sebagai regulator dan mengawasi berbagai industri jasa keuangan termasuk perbankan, industri non-bank, perusahaan non-keuangan, perusahaan rumah tangga, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar keuangan. Yang kedua ada Bank Indonesia. Bank Indonesia memainkan peran sebagai lender of last resort yang mengirim bantuan likuiditas seperti bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang dipakai dalam mengamankan sistem perbankan. Yang ketiga, lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS mempunyai dua fungsi utama, yaitu melindungi penyimpanan pelanggan bank serta melikuidasi ataupun menghapuskan bank dalam keadaan tidak sehat atau insolven. Yang kedua ada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Stabilitas sistem keuangan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi terjaga karena didukung oleh kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang stabil. Namun, terjadi peningkatan ketidakpastian dan ketidakpastian geopolitik global yang mendorong peningkatan tekanan pada pasar keuangan global dan domestik. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan yaitu ada kondisi fiskal. Kondisi fiskal yang stabil memungkinkan pemerintah untuk mengelola risiko fiskal dan mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Yang kedua ada kondisi moneter. Bank Indonesia akan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada kinerja sektor keuangan. Kinerja sektor keuangan Indonesia relatif baik dengan tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai. Kredit dan dana pihak ketiga atau DPK juga tumbuh stabil. Yang keempat, koordinasi dan sinergi. OJK, Bank Indonesia, dan LPS berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menghadapi resiko ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Selanjutnya, metodologi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Riset ini menggunakan analisis bibliometrik terhadap suatu
topik tertentu dengan database berupa literatur. Database yang dipakai dan digunakan diunduh pada 5 Juni tahun 2024 yang menggunakan database berasal dari Scopus. Analisis struktur bibliometrik pada penelitian ini menggunakan metode dengan beberapa langkah. Yang pertama, peneliti akan melakukan pendefinisian kata kunci untuk pencarian dokumen, serta pencari istilah yang biasa dipakai dalam kajian sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Adapun kata kunci yang akan penulis gunakan antara lain sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pasar uang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ada 397 artikel di mana membahas terkait stabilitas sistem keuangan, di mana didapat dari database Scopus. Salah satu artikel yang terbit paling awal yakni pada tahun 2009 yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Service Research yang ditulis oleh Berger IE, Klepper LF, Stark Iris R. Pada tahun tersebut masih sedikit artikel yang membahas tentang sistem stabilitas keuangan. Gambar di samping memperlihatkan jika hanya ada 7 artikel mengenai stabilitas sistem keuangan pada awal tahun pengamatan, yakni tahun 2009 dan tahun 2010, dengan masing-masing berjumlah 3 artikel dan 4 artikel. Namun, sudah mulai memperlihatkan peningkatan yang signifikan di atas 10 artikel pada tahun 2014, menjadi sebanyak 12 artikel. Gambar di samping memperlihatkan peta jaringan artikel dengan kata kunci terkait stabilitas sistem keuangan yang meliputi 103 kata kunci di mana muncul minimal 3 kali dari total 900 istilah. Sedangkan ukuran node dan kata pada gambar mewakili bobot setiap kata kunci di mana yang berukuran besar contohnya ada financial stability dan financial system. Memperlihatkan jaringan yang paling besar. 2 kata kunci yang menonjol dibahas di artikel yang dianalisis, serta hasil di atas relevan dengan tabel sebelumnya, di mana memperlihatkan 10 kata kunci dengan link terbanyak. Lalu, pada tabel tersebut memperlihatkan temuan di mana terkait dengan kata kunci financial stability dan financial system memiliki jaringan terbesar. Selanjutnya, gambar di samping adalah visualisasi overlay hasil dari software berupa FastViewer, di mana topik terbaru divisualisasikan berwarna kuning. Di riset ini, kata kunci di mana yang dibahas ialah fintech, macroprudential policy, capital flow, dan credit risk. Yang pertama, topik fintech yang mengkonseptualisasikan model stabilitas sistem keuangan yang berkaitan dengan fintech. Penelitian yang dilakukan oleh Ramanto dan Nasrullah tahun 2019 mempelajari tentang mitigasi resiko yang dihasilkan oleh fintech pada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian kedua yaitu riset terkait korelasi kebijakan makroprudensial dengan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan oleh Hidayanti dan Sugianto tahun 2019 yang menyalurkan beberapa pemikiran terkait korelasi antara hubungan antara pertumbuhan harga aset, pengimplementasian kebijakan moneter, serta peran regulasi keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Hasil penelitian memperlihatkan jika kebijakan makroprudensial sangatlah penting dalam mencegah timbulnya resiko sistematik dan meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan. Ketiga, penelitian yang mengenai arus kas atau capital flow yang dilakukan oleh Sugiarto dan Damayanti tahun 2013 yang menemukan jika stabilitas keuangan, arus kas bebas, dan intensitas modal mempengaruhi manajemen laba. Terakhir, penelitian berkaitan tentang credit risk dan stabilitas sistem dan stabilitas keuangan dilakukan oleh Nabahan dan Nugraheni tahun 2022 dan menghasilkan
temuan jika kredit risk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank stability. Makin tinggi jumlah resiko kredit, maka semakin besar potensi kegagalan perbankan, di mana berdampak pada menurunnya stabilitas bank. Perihal ini dikarenakan bank tidak bisa menurunkan volume kredit bermasalah. Jadi peningkatan biaya perbankan dan akhirnya akan menurunkan stabilitas bank. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu terdapat 397 artikel terkait stabilitas sistem keuangan yang diambil dari database Scopus. Salah satu artikel pertama kali terbit yaitu pada tahun 2009 di Journal of Financial Service Research yang mempublikasi dengan jumlah peningkatan signifikan setelah tahun 2010 dengan lebih dari 10 artikel per tahun sejak tahun 2014. Rata-rata penulis yang melakukan penelitian tentang stabilitas sistem keuangan memiliki 2 artikel dengan penulis produktif seperti Adriante Aluhanian EA, Adriva L.Y., dan Aisan E.F. Gambar yang sebelumnya memperlihatkan peta jaringan artikel dengan kata kunci tentang stabilitas sistem keuangan, dan 2 kata kunci yang dominan adalah financial stability dan financial system. Sebuah visualisasi overlay dari software Fosviewer memperlihatkan topik yang terbaru yang dibahas dalam artikel dengan penekanan pada fintech, kebijakan makroprudensial, arus kas, dan resiko kredit. Studi tentang fintech mengungkapkan resiko finansial dan teknologi yang perlu diantisipasi. Sementara penelitian tentang kebijakan makroprudensial memperlihatkan pentingnya regulasi untuk mencegah resiko sistematik. Penelitian mengenai arus kas dan risiko kredit juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, topik-topik ini memperlihatkan beragam aspek yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan, mulai dari pengaruh fintech hingga kebijakan makroprudensial, arus kas, dan risiko kredit. Penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait faktor di mana mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk sarannya, sikap pemerintah terhadap sistem keuangan sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sikap ini juga mencakup berbagai aspek dengan bank, pasar modal, dan asuransi yang akan menjadikan sistem keuangan berfungsi secara efisien dan tanpa ada gangguan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.